Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how's life? I hope all of you just fine and always keep your spirit up to get the lesson for the brighter future. At this time, we'll learn about procedure text. Have you ever learned about it? Yeah, I'll try my best to explain it for you. Silakan tonton dan simak video sampai habis ya, biar pengetahuan kalian tentang materi ini semakin lebih baik. After watching the video, don't forget to subscribe, like, comment, and share to support this channel better. And now, are you ready to learn? Okay guys, let's rock! Okay, what is procedure text? Procedure text is a text that tell us about how to make or how to do something, ya, step and sequence. Oke, ini bisa desainnya ya. Prosedur teks adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah ya, atau tahap demi tahap. Oke. Prosedur teks bertujuan memberi petunjuk tentang langkah-langkah, metode, cara-cara dalam membuat, mengoperasikan atau melakukan sesuatu ya. Tujuan itu tadi ya. Oke, contohnya itu toys manual dan apa ini? Birthday cake recipe ya. Resep kue ulang tahun, nanti di akhir akan ada penjelasan contohnya ya. Oke, setelah yang kedua itu apa? Ada struktur teks ya. Generic structure. Yang pertama itu adalah goal or aim, yaitu tujuan, kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya ya. Struktur teks yang pertama itu goal atau aim. Yang kedua materials or tools ya. Ini tambahan ya. Apa isinya ya, berisi bahan-bahan atau dan terkadang alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang atau melakukan suatu hal. Yang ketiga itu ada step or methods ya, yang isinya serangkaian langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan ya, tentunya secara berurutan tadi. Jadi ada tiga ya, goal, material, and step ya. Struktur teks dari apa ini, prosedur teks ya, yang kita bahas sekarang ini. Ya, jadi jangan sampai lupa ya, ada tiga. Oke. Berikutnya language feature atau unsur kebahasaan ya. Prosedur teks biasanya memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama ya, imperatif, kalimat-kalimat perintah seperti cut the vegetable, pour the water, dan lain-lain ya. Berisi kalimat perintah ya. Contohnya, potonglah sayur-sayuran itu, tuangkan air, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua menggunakan simple present tense ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama ya, seperti serve, pour, place, dan lainnya. Ingat ya, kata kerja bentuk pertama. Yang ketiga menggunakan action verb, kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik, misalnya mix ya, turn, put, dan lain sebagainya ya. Bisa juga apa ya, chop ya, dan sebagainya. Ada connective of sequence, kata penghubung yang menghubungkan langkah-langkah satu dengan yang lainnya seperti then, while, next, after that ya, dan lain sebagainya ya. Banyak yang lain ya. Ada juga kata finally ya. Oke. Ya, numbering ya, numbering angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Ingat ya, prosedur itu ada langkah-langkah yang berurutan ya. Misalnya first, second, third ya, itu ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Oke ya. Oke. Nah, kita akan membahas resep ya. Kan dalam prosedur itu ada resep, ada manual ya. Resep adalah seperangkat instruksi yang menceritakan tentang persiapan dan cara membuat sesuatu seperti makanan dan minuman ya. Ini fokus pada makanan dan minuman resepnya ya, bukan resep obat loh ya. Jadi fokus ke resep makanan dan minuman, cara membuat nasi goreng, misalnya cara membuat apa ya, jus alpukat. Nah, ini ya contohnya, contoh dari resep tadi itu. Novel apple pudding ya, itu sebagai goal atau tujuan. Kemudian ada method, ada berapa itu? Ada 3 langkah ya. Kemudian bahan-bahannya itu ada di sebelah kiri ya. Kita tulis di situ ya. Jadi goal ya, paling atas tujuan, atau bisa juga title ya, judul. Kemudian langkah-langkahnya, material dulu ya, material dulu yang sebelah kiri, bahan-bahan atau komposisi, dan yang terakhir tuh langkah-langkah
harus dilakukan dalam membuat puding apel novel ini, ya. Bisa kita lihat. Oke, ini yang kedua, selain resep ada juga manual, ya. Manual itu merupakan buku panduan bagi pengguna yang berisi informasi detail tentang produk. Ya, manual menjelaskan semua informasi tentang produk, mulai dari pengenalan bagian alat, fungsi masing-masing alat, dan cara menggunakan atau mengoperasikan melihara produk tersebut. Ya, dengan membaca manual ini diharapkan pengguna dapat menggunakan produk atau alat tersebut tanpa kendala. Ya. Oke, beda ya dengan resep tadi ya. Kalau resep tadi lebih fokus ke makanan atau minuman, kalau manual itu pengoperasian suatu barang atau produk, ya misal komputer, HP, apalagi ya, mesin cuci, ya itu manualnya. Jadi kalau kita beli alat yang baru dan belum tahu caranya bagaimana, lihat dulu manualnya, ya apa yang harus kita lakukan, ya dalam mengoperasikan produk yang baru tersebut. Ya, kalau kita sudah tahu produk itu bagaimana mengoperasikannya, saya rasa tidak perlu lagi kita baca manualnya. Ya, ini contohnya ya. Ini contoh manual dari apa ini? Magicom ya. How to cook rice. Ya. Oke. Ya. Ini bisa kita lihat itu langkah-langkahnya. Measure rice, the measuring cup ya. Kemudian ya langkah-langkah secara berurutan. Langkah kelima, close the lid firmly, ditutup ya. Kemudian plug and press dan seterusnya. Yang ketujuh ya, ketika nasi matang itu tulisannya ya, dia akan bergerak sendiri ke WAM ya. Dan yang terakhir itu ada unplug, cabut ya kalau sudah matang. Biasanya kalau kita di rumah sih nggak perlu dicabut ya, karena untuk dihangatkan nasinya. Oke, ya, itu untuk manual dari Magicom atau Magic Jar. Oke, ya. Kemudian ada point to remember, hal yang perlu diingat ya. Ini ya. Manual and receipt are similar but not the same. They both are procedure text. They give an instruction of how to make or do things through a sequence of action. Ya, ini ya. Manual dan resep itu mirip ya, tapi gak sama. Keduanya sama-sama teks prosedur ya, karena sama-sama memberikan instruksi bagaimana membuat atau melakukan suatu melalui serangkaian tindakan ya. Jadi memang keduanya sama-sama teks prosedur ya, tapi jangan disamakan ya. Kalau manual tadi pengoperasian suatu alat, kalau resep itu lebih ke lebih ke makanan atau minuman ya. Kalau manual ya itu langkah-langkah pengoperasian suatu alat atau suatu barang. Sedangkan resep ya itu untuk makanan ya. Kemudian ini juga penjelasannya ya, biar tidak membingungkan. Manual dan resep itu berbeda dari tujuan dan strukturnya ya. Tujuan dari manual itu sendiri ya untuk memandu orang dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Sedangkan tujuan resep ya itu adalah untuk memberi informasi kepada orang bagaimana cara menghasilkan sesuatu. Nah, ini bedanya ya. Kalau manual itu mengoperasikan sesuatu, kalau resep itu menghasilkan sesuatu ya. Jelas ya sampai di sini ya. Gimana guys? Sudah paham tentang materi ini? Ya, bagi yang belum, kita akan bahas lagi di lain kesempatan ya. So, don't worry. Ya, I hope you will get new knowledge that make you better. Anyway, that's all for this time. Thank you for watching. See you on the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.